Wabil akhos kepada akhil al-kiram Al-Ustadz Zaki Mubarak, mantan saya. Mantan tukang penting sandal saya. Beliau itu sesuai dengan namanya, Zaki niku artinya cerdas tuh. Salah satu ciri-ciri orang cerdas itu jahil. Jadi dulu pas di Indosiar, saben latihan kami seben ngaji, pasti sandal saya itu diumpetin. Saya nggak tahu itu maksudnya apa, Ustadz Zaki ngumpetin sandal saya. Ternyata alhamdulillah Ustadz Zaki suaranya merdu, istrinya cuma satu. Walaupun seganteng apapun Ustadz Zaki, mohon maaf saya nggak mau jadi yang kedua. Kepada senior saya, beliau juga termasuk guru saya di aksi Indosiar, Hajaripun Akhil Al-Kiram Al-Ustadz Zaki Mubarak yang kami hormati dan yang kami muliakan. Mudah-mudahan beliau pun diberkahi kesehatan dan umur, memberikan manfaat yang barokah, sumrambah kepada kita semua para jamaah. Amin Allahumma. Wabil hafaz kepada Ketua Panitia Penyelenggara dan seluruh keluarga besar masyarakat Perumahan Bukit Tiara, keluarga besar. Suara dulu sebelah kiri. Assalamualaikum. Masya Allah, sampai di teras masjid Lamang Kobe. Di seberang pulau sana. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Pojok kanan sana. Halo. Assalamualaikum. Sebelah kanan sini, halo. Ya masih sadar? Alhamdulillah. Bagian Senen kapan enggak? Kebagian Senen. Seberang pulau sana kebagian Senen? Alhamdulillah. Oh enggak kebagian? Mudah-mudahan makanya sih kasih. Kasih tetap enggak kebagian Senen? Allah karim, walaupun enggak kebagian Senen, tenang. Di dalam Sarah Riyadhus Shalihin dijelaskan, barang siapa meja rumahnya nggak pernah kosong, minimal ada 2 toples isi jajan yang enak, tapi diniatkan kanggo nyuguh tamu. Kanggo nyuguh aja go ngemil dewe. Bahasa Cinana, jangan buat ngemil sorangan. Mejanya biasa diisi toples, ada yang bertamu, walaupun gak ada yang bertamu, tapi kebiasaan tiap hari meja ada toplesnya. Maka saben isuk malaikat rahmat rawuh ke rumah panjenengan maringi kaberkahan kangge wong-wong sing pada seneng nyuguh tamu. Allahumma. Maka walaupun ini Rabiul Tsani, tetap meja rumahnya pada diisi top, tapi aja toples kosong. Gimana, kenapa, ada apa? Gimana? Oh ya, Ibu ngece bahasa saya. Bocah ngomong medok nemen. Indonesia ada 720 bahasa. Jadi kalau di Jawa Tengah Cilacap ngomongnya ngapaknya hampir sama kayak orang Serang tetangga kecamatan Panjenengan. Kecamatan apa kabupaten? Kabupaten Serang ada yang ngapak juga persis kayak orang Cilacap. Nah kalau orang sini, orang Tangerang, khususnya Cikupa, khususnya Pasir Jaya, ini orang mana? Ada Cilacap, ada Kebumen, ada wong Atak, ada wong Padang, ada wong Sunda. Ya Allah, diketiasa bahasa Sunda. Bahasanya cuma salin-salin mukul. Jadi hapunten bisa dia bahasana nanti campur salin lain. Mohon akan haji sarbana palit naka Cimalaya akan haji
sumangga calikna saaya-aya. Aduh, jangan disiulin. Di dalam Kemenak PMA Peraturan Menteri Agama nomor 73 tahun 2022 bahwa yang namanya bersiul alias ngingsokin, bahasa Tangerang apa ya Pak? Kalau Cilacap ngingsokin, singsok, makhluknya fasih banget, singsok. Bahwa bersiul, menatap, bahkan sampai merayu adalah termasuk tindak kriminal. Bahkan orang yang merayu sampai-sampai pakai syahwat bisa dikenakan denda, bahkan dihukum pidana alias dipenjara. Kalau mau singsot dangdutan sih mangga-mangga wae, sok betul. Tapi kalau di pengajian boleh tuh yang namanya nyingsok. Kasop pondok, kasop panjang, kasop nana royong kajalan, kajen sono, kajen heman, tersaik ngobrol di jalan. Nah ini persetujuan dulu Bu. Kira-kira nih ngajinya sama warga masyarakat perumahan Bukit Tiara. Tiara Anjana apa Tiara yang manusia? Perumahan Bukit Tiara ini ngaji sareng mumpuni selesai cekapan alias rampung binti pragat jam berapa? Jam berapa? Jam 1 subuh. Ya Allah, saya naik jam 10:30, turunnya jam 1 subuh. Berarti ngajinya 2,5 jam. Ya Allah, ini jangan apa ngontrak. Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada hal satu apa boleh. Kanjeng Nabi titip pesan, ikhris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jiz. Jadi manusia kudu semangat gayuh barang ingkang manfaat, wasta'in billah. Kalau ada masalah mohonlah petunjuk kepada Gusti Allah. Dan kanjeng Nabi titip pesan wala ta'jiz. Jangan males, jangan beler, jangan keset, jangan kebluk, jangan sungkanan. Maka hari ini keluarga besar BKM Jami Al-Islah sareng keluarga besar perumahan Bukit Tiara sesarengan warga masyarakat wonten ing Desa Pasir Jaya membuktikan keguyup rukunan semangat cinta Maulid Rasul sehingga pengajian semeriah dan semewah ini. Sekali lagi tepuk tangan buat panitianya dong. Yang keprok utangnya lunas kabeh. Namanya banter ketara utangnya akeh. Mudah-mudahan rezekinya yang barokah. Kenapa? Hari ini rahmat Allah turun karena warga masyarakatnya guyup rukun. Untuk mengadakan pengajian hari ini Bu, bayangin panggung semewah ini apa enggak dari guyup rukunnya warga perumahan Bukit Tiara. Panggungnya duit, backgroundnya duit, sound systemnya, lampu soklenya, rebananya, snacknya, tendanya, mumpuni. Emang ulang kita apa? Kalau bukan atas rahmatnya Allah, guyup rukun warga masyarakat di perumahan Tiara.
gara-gara bagiannya paling akhir saya Bu. Saya nunggu nambah listiknya blubur kabeh. Mau masang lagi, mau pakai lagi, dilihat Ustaz Zaki terus dari tadi. Sih jadi enak, enggak enak. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Maka begini, di dalam kitab Usfuriyah diriwayatkan ada seorang fatayat di Madinah. Kalau fatayat itu seorang ibu atau perempuan usia antara 25 tahun sampai 45 tahun. Di kota Madinah disebutnya fatayat. Ya perawan tapi agak kaplak dikit lah gitu. Gimana? Kayak yang ngomong. Ini baru ada nih. Bunyai DC Dina baru ada nih. Yakin dong hasil gaya ngumpul. Katanya saya perawan tua. Maaf ya, ini tahun 2022 guys. Udah nggak ada bahasa perawan tua ya, sorry hello. Putri Anda, anak panjenengan yang sampai mungkin usia 30 tahun, bahkan sampai lebih, kok sampai hari ini belum ditemukan jodohnya. Mungkin beliau sedang punya prinsip. Beliau bilang sama orang tuanya, Pak, Yung, lupa jadi bahasa Cilacap. Kalau di Cilacap manggil ibu itu dengan sebutan Biung. Ada yang tahu anak kecil? Cilacap ya, tetangga saya. Tangga sendirinya sama. Mudah-mudahan anak-anak kita yang pada dia ikutkan ngaji hari ini jadi anak soleh-solehah, ya korban ayun, anak yang mampu menjunjung karena orang tua Allahumma. Anak yang sampai usia 30 tahun mohon izin maaf, kok sampai sekarang belum ditemukan jodohnya. Mungkin dia punya prinsip, Pak, Bu, saya ini anak panjenengan, saya dididik oleh panjenengan, saya juga udah ikhtiar, tapi saya kepingin ketika bapak ibu sudah tua, tinggal ibadahnya, biar yang cari duit nyekolahin adik-adik biar saya saja. Bapak ibu udah tua, tinggal menikmati masa tua, biar saya yang nyambut gawe. Saya kepingin cari pengalaman, didoakan saja, Pak, Bu, saya diberikan jodoh yang mampu membimbing saya dunia akhirat. Mungkin benar punya prinsip begitu. Perawan tua. Di Madinah, perempuan usia 25 sampai sekitar 45 tahun disebutnya fatayat. Ini di dalam kitab Usfuriyah. Fatayat ini ternyata bapak ibunya telah meninggal dunia, wafat alias mati. Lumayan muji. Ngarep dewe. Wanter. Salah. Ternyata bapak ibunya telah wafat meninggal dunia, dan satu ketika fatayat ini lagi tidur, lagi sare, ternyata mimpinya unik banget tuh, dan mimpinya begitu punya makna yang jero, yang dalam. Ternyata fatayat ini mimpi, di dalam mimpinya bapaknya berada di sorga, sedangkan ibunya berada di neraka. Ini kontra banget, Bu. Sehingga di dalam mimpi dia pun bertanya-tanya, loh, bapak nang sorga sambil ngebawa ceret. What is a ceret? Gimana? Teko. Kalau di Cilacap ada teko. Tapi kalau teko di Cilacap itu namanya ceret kecil. Kalau teko besar namanya ceret. Di sini entah besar entah kecil namanya teko. Oh ya nggak apa-apa sih.
Kalau di Cilacap, teko isinya kan gak seberapa, ada sedikit. Buat ngejok air sampai 5 gelas aja udah kehabisan air, Bu. Makanya kalau teko isi air ke gelas bunyinya itir-itir. Lah kalau ceret banyak besar isinya maka bunyinya otor. Saya bocah cilik masih santri, ilmunya belum seberapa, saya boleh disebut santri teko. Kalau pakai ilmunya banyak, makanya kalau mumpuni bunyinya itir-itir, kalau pakai bunyinya kalau saya itir-itir, Ustaz Zaki tadi otor-otor, ilmunya banyak beliau, seniornya saya. Maka ternyata si Fataya ini mimpi bapaknya di neraka sambil ngebawa teko. Senyumnya begitu cerah karena ternyata jadi pelayan, Pak, di dalam sorga, melayani para penghuni sorga dengan gembiranya luar biasa. Tapi sangat kontra dengan kata ibunya, ternyata di dalam neraka, dan ibunya di dalam neraka disiksa oleh malaikat dibandemi kalau geni. Dibandem itu dilemparin api, dan ternyata walaupun ibunya berada di neraka dan disiksa, ibunya mampu nangkis siksa api neraka dengan secuil kain. Bahasa sini ya apa ya? Taplak, ibu tahu kain taplak nggak? Taplak meja. Kalau di sini orang Pasir Jaya nggak ada yang punya taplak. Mampu ngundang kor internasional, pembicara mubaliknya aja 2, taplak pada gak punya. Pas ya, orang Pasir Jaya itu nggak ada yang punya ijazah gede begitu. Ya ini menyesuaikan, namanya kondisional. Karena ceramahnya anu bocah cilik jadi mungkin juga cilik. Ini taplaknya nggak ada, jebulnya. Ternyata ibunya di dalam neraka hanya pegang secuil kain, yaitu kain taplak buat nangkis api neraka. Cerita saya merinding, ya Allah. Dan ternyata si Fataya ini di dalam mimpi dia ingin betul-betul membantu ibunya supaya jangan berada di neraka. Dia bilang sama bapaknya, "Pak, itu ibu di neraka. Bapak di sorga kok masih senyum-senyum malah bengong. Istri sendiri di neraka nggak ditolong." Tapi sang bapak dari kejauhan di dalam sorga, beliau hanya senyum saja. Akhirnya si Fataya ngebatin di dalam mimpi, "Aduh, jangan-jangan nih bapak saya udah gak cinta sama mak saya. Kok bisa ibu saya di neraka dibiarkan begitu saja?" Akhirnya karena sang bapak tidak mau menolong, di dalam mimpi dia berusaha ingin menolong ibunya. Ketika hendak masuk ke dalam neraka dan ternyata baru saja mau masuk, si Fataya ini kecipratan api neraka. Dan kecipratannya persis di tangan kanannya. Aduh, sampai muncrat itu. Tenang Bu, saya udah divaksin 3 kali. Ibu udah pada vaksin belum? Berapa kali? 3 kali? Kapan itu terakhir? 2021? Alhamdulillah, mesti gara-gara BLT sama PKH. Enggak ya Bu ya, karena kewajiban warga negara yang baik juga punya sehat walafiat. Dan ibunya di dalam neraka hanya nangkis ya di neraka pakai secuil kain kata. Ngomongnya jadi susah. Nangkisnya pakai kain taplak, dan anaknya kepingin nolong tapi kecipratan api neraka persis di tangan kanannya. Sehingga terbangunlah dia dari mimpi, tapi setelah bangun malah tangannya sengklek. What is a sengklek? Apa ya Pak? Sengklek itu kakak sengklek. Padahal cuma mimpi.
kecipratan api neraka, tapi bareng bangun tangannya keplek. Dan akhirnya dia langsung menuju kepada Kanjeng Nabi, ya Rasul, ini saya tadi malam mimpi kecipratan api neraka. Kanjeng Nabi bilang, mungkin itu bantalnya belum diwaling, Bo. Mungkin bantal gulingnya, kampilnya belum dibalik mungkin, atau mungkin tidurnya belum doa. Udah doa ya Rasul, tapi tolong ini saya disembuhin dulu, baru saya mau cerita. Kanjeng Nabi berdoa, kemudian ini sifat ayat disebul, alhamdulillah langsung sembuh. Kemudian beliau cerita, begini ya Rasul, saya mimpi karena bapak ibu saya telah meninggal dunia. Ternyata di dalam mimpi saya, bapak saya ada di sorga sambil ngebawa teko jadi pelayan penghuni sorga. Dengan begitu bahagia, senyumnya cerah. Tapi ibu saya di dalam neraka, beliau nangkis api neraka dengan secungil kain, yaitu pakai kain tabang. Maka saya ingin mau bertanya, apa arti mimpi saya? Ternyata Kanjeng Nabi ingat betul dengan kisah bapak ibunya, dan Kanjeng Nabi menceritakan ternyata bapak ibunya ketika hidup di dunia amalannya sangat berbeda. Si bapak ternyata orang ahli sedekah, gemar seneng awe, seneng tulung, seneng nyoh Sodako seorang suami yang terbaik adalah sebelum sodako ngebangun masjid, sebelum nyantuni anak yatim piatu, sodako suami yang terbaik adalah mensodakoi istrinya dan mencukupi kebutuhan anaknya. Dan bapaknya si Fatayat telah mencukupi apa yang jadi kebutuhan istri. Maka punten Pak, sodako suami yang terbaik adalah yang paling gampang. Saben enjing, saben pagi bapak ngasih sodako, ngecup kening istri 3 kali. Nggak percaya? Tanya Bapak Kiai. Sebelum sodako amanat yatim, sebelum membangun masjid, mencukupi kebutuhan istri dan anak dengan cara yang paling gampang. Saben isuk panjenengan memberikan kecupan kening ping telu. Jangan salah, ini meningkatkan rasa percaya diri bagi seorang anak melihat bapak ibunya romantis. Maka bagi seorang laki-laki yang yasir, atau itu yasir, wong lanang sugih, tajir melimpir. Bagi seorang suami yang sugih, benghar, wong lanang yang yasir dalam 1 tahun membelikan baju untuk istrinya minimal 2. Minimal 2 itu bagi seorang suami. Nah yang penting kan udah dikasih duit beda. Ini di dalam kitab sudah dijelaskan untuk meningkatkan rasa emosional, rasa romantis bagi seorang suami istri. Wong lanang yang sugih, wong lanang yang mampu membelikan bentuknya baju. Jangan cuma ngasih duit, tapi suami memang bentuknya membeli baju untuk sang istri. Lah wong wadon diwe wong nang lambe langka sumpas. Wong wadon pada angel rewel. Diwe duit wis. Dikasih duit cukup ya udah. Kemarin bilang, Pak ya Allah ini tasnya bagus banget. Pas ke mall ya Allah akhirnya saya beli sepatu. Naksirnya kertas, belinya sepatu. Pantesan dibeli baju gak ada yang cocok. Jenenge wong wadon. Maka tiang istri kalau mau disodakui oleh suaminya kudu pengertian. Suami yang yasir, suami yang sugih wajib membelikan bentuknya baju. Maka suami harus paham apa yang jadi kesenangan seorang istri, apa yang jadi kesenangan istrinya, harus tahu. Maka bagi orang laki-laki yang minta maaf,
kurang pati sugih alias pas-pasan membelikan baju istrinya dalam 1 tahun wis maksimal 1 kali. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa mau milih yang yasir apa yang pas-pasan. Sebenarnya mencurigakan. Ibu supaya suaminya yasir alias dunyane leuwih kudu pengertian. Sing rajin, sing ayu, sing wangi, keleke, sempat pakai minyak wangi, waduh mampu minyak gas. Angin. Handok tulung rendeng ora dipek, pantesan bapaknya menggoreng waktu kan. Pentingnya jangan cuma berangkat kondangan mukul. Berangkat kondangan, celaka lancipnya kayak celurit medula. Hincuan tebelnya kayak mameluhan. Bilang kondangan hujan deres gawang ngapain. Celaka blubor, kesis di gandong. Dukung suami senang sodako dengan cara ketika suami mau ngecup kening ibu, tiap pagi ibu udah rapi, walaupun hanya pakai daster minimal rapi. Kalau ibu udah rapi kok suami mau berangkat ke kantor Kuala Lumpur, suami mau berangkat ke kantor Kuala Lumpur, ternyata ibu non saya udah cantik kok bapak lupa gak ngecup kening istri. Ibu ngingetin Pak sodako. Maaf, ada bahasa di Cilacap, suarga nunut neraka katut. Ada jelek buruk baiknya seorang istri itu tergantung suaminya. Tapi walaupun baik buruknya istri tergantung suaminya, bijaksana seorang suami pun ditentukan oleh istrinya. Si bapak balas dendam, langsung bilang tul, cuma tul aja udah puas. Bijaksana seorang laki-laki ditentukan oleh seorang perempuan. Persis ini di dalam kitab Uskuria. Ternyata suaminya bisa masuk surga, tapi ternyata istrinya di dalam neraka. Karena ketika hidupnya sang suami hendak sodako, mesti ditegur anak istrinya. Sodako terus. Gaji sepira. Aku paling bocah yatim barang anak itu pirang-pirang. Yang anaknya rolas jadi wong kabeh. Langkah sudah dicempet. Istrinya pasti kalau suaminya sodako pasti negur begitu. Akhirnya sang suami bilang, "Mak, gandum saya cukupi." Kan kalau di Mesir, di Medina sana nggak ada padi, ada gandum. Gandum bisa cukupi. Anak launan dapur atau kebutuhan bisa cukupi. Bocah sekolah tak pernah gaji kabeh. Nah saya mau sodako kan anak lebih duit. Lalu sampai negur begitu maksudnya apa? Iya Pak, pancen gandum mesti cukupi. Tapi kan aku mau wadon, perlu listrik Pak. Belum pakai skincare barang, belum tuku kuota. Bilang lagi sama suami, loh listrik aja kemarin baru beli lah, kan kepingin manyun Pak. Yang lain aja lebih-lebih, saya juga perlu koleksi. Padahal udah dicukupin tapi kurang. Dan selalu ketika suaminya mau sodako ditegur anak istrinya, sehingga ternyata sang suami berada di surga, bahkan menjadi pramusaji para penghuni surga. Tapi sang istri di dalam neraka hanya pakai taplak nangkisi api di neraka. Kenapa kok bisa nangkis api neraka pakai taplak? Karena dulu sang istri pernah punya hajatan gede-gedean, mantu anak perempuan, dia ngasih souvenir. Kalau kondangan kita kan dapat souvenir ya Bu.
Dan dia ternyata bikin souvenir yaitu berupa kain taplak. Dan dia ikhlasnya hanya itu. Suaminya sodako yang lain dia gak ikhlas, tapi pernah dia ajarkan bikin souvenir, dan souvenirnya bentuknya taplak. Dan dari taplak itulah karena ikhlasnya hanya sodako taplak, di dalam neraka hanya pakai secuil kain taplak, dia nangkisi api neraka terus sampai sekarang katanya. Alhamdulillah ini. Tapi hari ini saya cerita di dalam awal kitab Qushuryah ini, kitabnya kecil bu. Kitab Qushuryah itu kecil. Tapi ternyata paling gampang tuh kalau dibuat ngaji. Soalnya apa nggak terlalu cari dari halaman satu ke halaman lain, langsung ketemu di cerita. Dan ternyata saya cerita begini, bayangkan bu, untuk mengadakan pengajian ini seberapa gede modalnya. Berarti tidak hanya seorang bapak-bapaknya saja tenggene perumahan Bukit Tiara, tapi seluruh elemen masyarakat di desa Pasir Jaya ikut berkontribusi dari amar ma'ruf nahi munkar karena saking cintanya sama Kanjeng. Tepuk tangan dulu buat warga perumahan Bukit Tiara dan keprok usahakan umroh kabeh. Amin Allahumma. Maka hari ini semuanya ikut berkontribusi saking cintanya ngarep-ngarep syafaat sama Kanjeng Nabi. Bahkan ternyata perentil ada yang patungan di Monas itu, perentil ada yang patungan 50, perentil ada yang patungan 100, perentil ada yang orang patungan 12 ya ada. Di bawah tiang tenda bilang, gimana mau patungan dong saya orang jauh. Jadi ini mau ngaku dan udah patungan. Tenang saja. Yang gak patungan pun gak usah kecil hati. Jadi kan saya berangkat ke sini jalannya susah. Saya diiring-iringkan sama Pak panitia yang seragam. Satgas, apa ini? Satgas Maulid Nabi, alhamdulillah. Satgasnya kalau ganteng pisan. Sehat-sehat, sikute lancip-lancip. Tadi pas ngiring ngawal saya tutup di depan, ketemulah Satgas sama temennya, sama-sama bapak-bapak disikut Mas Satgas. Kang, tumben gelem angkat ngaji. Ketemu temen dia kaget. Kenapa Satgas kaget? Karena nggak biasanya. Makanya ditanyakan, tumben belum angkat ngaji. Dan ditanya jawabnya seneng banget. Iyalah, itu mangkat kanggo hiburan. Katanya berangkat buat hiburan. Saya nggak tersinggung. Saya pun nggak kecil hati bu. Karena justru namanya hidayah, petunjuk, hanya kagungan Gusti Allah bisa datang lewat wasilah apapun. Otak preman buat ganyak kubuk tato. Lengan kanan tatonya gambar pakai. Lengan kiri tatonya gambar kadal. Dadanya tato gambar sapi. Perutnya tatonya gambar buaya. Misal perut tatonya gambar ular. Dasinan misal kelompok-kelompok. Sampai ketawa maksudnya ketawa ngapain? Yang namanya ular kloket-kloket mah wajar. Namanya ular wadahnya penuh dengan tato. Tapi ternyata dapat hidayah oleh saking arsane Gusti Allah sehingga dia berangkat ke masjid walaupun badannya penuh tato, tapi dia menyesuaikan pakai celana panjang, pakai kemeja. Artinya apa? Masjid adalah tempat terbaik untuk membentuk karakter manusia. Sepreman yang namanya preman sekali dapat hidayah yang masuk ke dalam masjid pasti dari bajunya saja menyesuaikan. Contoh ini grup rebahan. Ini namanya santri bu, remaja masjid. Dari segi berpakaiannya saja dilihat adem. Pakai peci, songkok,
pakai koko, pakai sarung, kelihatan adem. Sarungan kan gak kapokan. Adem. Bentar, saya tanya, sarungan kapokan apa? Masjid adalah tempat terbaik untuk membentuk karakter seorang manusia. Bisa dilihat dari segi berpakaiannya saja, namanya santri pasti menyesuaikan. Maka maaf, hari ini Anda hadir di sini walaupun tidak turun sama sekali, tidak apa-apa. Karena hadirnya Anda sangat ditunggu oleh panitia, namanya ikut amar ma'ruf nahi munkar. Karena riwayat, pernah Nabi Ibrahim gemes sama Raja Namrud. Saking gemesnya Nabi Ibrahim sama Raja Namrud, sampai-sampai Nabi Ibrahim itu punya politik yang cerdik. Karena Raja Namrud diingatkan supaya taubat, supaya ngelakoni sholat, malah nyembah patung, nyembah berhala. Sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam diam-diam masuk ke dalam kerajaannya Raja Namrud sambil membawa wadung. What is a wadung? Wadung is a brakul. What is a brakul? Brakul sejenis bel. Oh, orang Jawa nih kalau ngomong bel. Ya Cilacap. Kalau orang Pasir Jaya nyebutnya apa ya, Jay? Wadung. Orang Jawa juga ini. Kampak. Kampak. Sebenarnya kalau ditempatkan Ibu, kalau kampak itu yang kecil. Tapi kalau brakul atau wadung itu yang gede. Gimana? Bel. Sama kayak orang Cilacap. Iya. Kampak. Gimana? Orang takon. Punten. Ya. Jadinya enak. Nanti kalau kepanjangan kesugiannya mana? Kalian jenggolnya mana? Terus selesai. Hanya saya putus saja, rataku. Maaf ya Pak Haji, aduh jadi nggak enak. Walaupun orang karang jengkol kesugian, tapi ikut patungan ini ya Pak ya. Doakan Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim gemes banget sama Raja Namrud. Akhirnya dia masuk ke kerajaannya Raja Namrud sambil membawa kampak. Ketika Raja Namrud lagi berpesta ria, dan ternyata Nabi Ibrahim bawa kampak buat ngancurin patung-patung sesembahnya Raja Namrud. Setelah dihancurkan, disisakanlah patung yang paling gede gambar sakti. Ternyata patung yang paling gede gambar sakti ini dikalungin kampak oleh Nabi Ibrahim, langsung ditinggal ngibat umpetan supaya nggak ketahuan nama Raja Namrud. Tapi setelah Raja Namrud selesai berpesta, masuk ke dalam kerajaan, kaget bukan main. Mesti kepolai Ibrahim ya. Wong desa ini yang gak suka sama saya itu cuma Ibrahim Bungkul. Nah, kalau begini ceritanya udah gak bisa dimaafin. Prajurit, kalau Ibrahim sampai ketemu, kalau udah ketemu seret, lawan kalau ini kita sidang bareng-bareng. Semikot dawu Raja. Prajuritnya Raja Namrud cari Nabi Ibrahim, seluruh pelosok negeri dicari, nggak ketemu. Orang ketemu ternyata di Pasir Jaya. Ya, cuma di sini kan Pasir Jaya, di sana padang pasir. Cuma di sana nggak ada padang Pasir Jaya. Pasir Jayanya di sini. Oh ya nggak apa-apa Ibu, ya Allah. Namanya anak kecil begitu Ibu. Anak kecil dibawa ke keramaian, ngantuk dikit nangis, pingin pipis nangis, pingin pulang nangis, pingin balon nangis, ngerti nangis, anaknya dijirit dicubitin. Gimana mau menang diem, orang sampai dicubitin. Namanya anak itu aja Ibu.
Maka yang di sekitarnya ketika ada anak tantrum alias rewel, gak usah ikut ngalahin. Kadang-kadang ada anak di bawah pengajian nangis mulu, sebelumnya ngomong bocah kau di pengajian. Orang ibunya jangan lagi bingung supaya anaknya diem, supaya nggak nesu jengkel, malah sebelumnya ngomong bocah kau di pengajian nesu kau nih. Ya kan tambah bingung ibunya. Gak apa-apa ibu, jadi kita sekarang harus dewasa menyikapi segala sesuatu. Di pengajian ada anak kok rewel nangis, biarin diemin aja sebelahnya, gak usah ikut campur. Nanti kan ibunya mikir sendiri, apa dibawa ke bakul balong, apa dibawa ke belakang kayak adek, mau sholawatan dulu ya adek ya. Iya mau sholawatan ya, biar agak tenang pikirannya. Dan belum bisa mikir. Sholawat Nabi Muhammad. Kalau ini grup Al-Ghara dari mana ini? Dari tadi. Dari tadi udah ngumpul-ngumpul. Mas, permisi saya sabar dulu biar tambah semangat. Yang gak ikut kerja malah ikutnya dong. Ya mas, ya Allah, giliran nomor saweran nampaknya banter. Saya senang bu kalau ngajar santri. Beliau-beliau ini adik-adik kita yang sedang bergiat ta'alum syariah ilmu adalah anak-anak yang mampu mengalahkan degradasi moral. Dari cara ngajinya, dari adabnya. Nah kemarin Citayam Fashion Week kalah sama anak-anak santri. Tepuk tangan dulu dong. Si bapak bilang ya saja kali. Saya bangga sebagai seorang santri. Di Citayam Fashion Week dibubarkan oleh pemerintah setempat karena yang awal mulanya adalah promosi UMKM biar produk dalam negeri payu. Tapi ternyata cara promosinya lama-lama melanggar norma adat yang ada di Indonesia. Contoh kecil, anak perempuan di Citayam Fashion Week lama-kelamaan cara berpakaiannya malah baju kurang bahan. Masa punya gunung Merapi sama gunung Merbabu ditonjol-tonjolin, punya pusar dikasih celobong udara, pakai rok mini rok pacet mahat belekan buri, gregan silik buri, belekan alat, gregan silik ngalet. Udah begitu naik motor apa-apa SMS maaf siri dan bertek separuh. Cara berpakaiannya kalah sama buah di pasar. Sekarang bu, buah di pasar pada pakai baju, buah apel pakai baju, buah pir pakai, buah jeruk pakai, buah anggur pakai baju. Tadi saya masuk ke desa Pasir Jaya, saya lihat ada nangka pada jaketan. Gimana saya nggak bangga jadi santri? Orang nangka di Pasir Jaya pada jaketan. Nangkanya siapa tuh tadi? Nangka di Pasir Jaya, nangka saja tahu syariat atau aturan, tapi nangkanya kurang beriman. Pertanyaannya, kalau nangka di Pasir Jaya pada jaketan, kenapa nangkanya wong wadon ora dibrongsong? Maka jangan salahkan bu. Sekarang bayi pada dibuang di pinggir jalan, banyak bayi pada dibuang di kali, banyak bayi pada dibuang di hutan. Maka dalam kitab Tanbihul Khafir dijelaskan, man aroda ayyakuna ibnuhu aliman fal yukrim al-ghuraba. Barang siapa ingin punya anak yang alim, maka hendaklah senang memuliakan orang alim. Kepingin ketularan alim, maka berkumpulah dengan orang yang alim. Kepingin tambah ilmunya, silahkan kumpul di majelis taklim insya Allah.